Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for alts update. Today kita bakal bahas untuk Ethereum. But before kita masuk ke Ethereum, kita bakal bahas sedikit tentang kondisi Bitcoin dominance, karena ini juga penting untuk menjadi indikator kita menilai apakah alts itu sudah siap untuk rally atau belum. Alright, so tanpa berpanjang lebar langsung kita masuk ke dalam update-nya. First, kita start dari Bitcoin dominance terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan posisi Bitcoin dominance saat ini sebenarnya sudah ada di bagian dari pembahasan di video-video saya yang terakhir, terutama pada saat kita bahas Ethereum. Biasanya waktu saya bahas Ethereum itu diselingin dengan Bitcoin dominance. Dan ya saya lupa terakhir kali, harusnya harusnya ada ya. Saya lupa sebentar, saya cek dulu. Ya, ini ya teman-teman ya, BTC dominance. Jadi memang ya umumnya sih kalau kita bahas Ethereum baiknya sekaligus bahas Bitcoin dominance. Selain itu kita juga bisa cek dari Ethereum Bitcoin. Dan kalau misalnya kita lihat dari posisi Bitcoin dominance sendiri, ini menunjukkan posisi Bitcoin itu saat ini sedang dalam kondisi yang tinggi ya, di kondisi Bitcoin dominance sendiri. Artinya apa? Artinya bisa jadi memang alts ini sedang menjadi sarana exit para whales. Jadi whales yang ngurangin portion di alts sehingga dari keseluruhan total market cap. Kalau kita lihat total market cap misalnya dia naik gitu ya. Kalau misalnya ini kan dia turun nih tapi nggak terlalu signifikan. Tapi kan Bitcoin dominance-nya menguat banget signifikan. Berarti kemungkinan besarnya yang terjadi itu adalah outflow besar-besaran terjadi pada altcoin. Jadi kalau kita lihat nggak heran ya kalau misalkan ternyata Bitcoin-nya itu nggak kemana-mana, harganya steady di situ-situ aja, tapi kok altcoins-nya pada drop. Bahkan salah satunya adalah Ethereum sebagai salah satu alts yang paling berpengaruh ya terhadap alts lainnya. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini, GMT gain 26%, ini mungkin ada hubungannya dengan yang namanya pertama kalau kita lihat dari time frame tertentu sih, kayak daily aja memang ini adalah di area yang kita consider sebagai area pentingnya dia ya, makanya saya masih ada garis di kisaran segini. Tapi terlepas dari itu kalau kita lihat yang lain ya rata-rata biasa aja gitu ya, nggak terlalu rebound banget. Malah ini menurut saya masih terdampak dari Bitcoin dominance-nya yang sekarang lagi mulai masuk ke koreksi. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, tren untuk Bitcoin dominance sendiri masih bisa dan masih sangat possible untuk meneruskan penguatannya. Kalau misalnya dia koreksi sedikit, abis itu dia rebound lagi lebih banyak, maka altcoin secara tidak langsung pasti akan lebih tertekan. Dan salah satunya yang terpengaruh adalah Ethereum sendiri. Dan kalau misalnya kita masuk ke dalam analisis untuk Ethereum, kalau kita lihat ya, pasca Ethereum drop dari ascending channel yang ada di sini, plus dia drop lagi dari salah satu area yang saya consider sebagai area paling pentingnya untuk Ethereum, karena itu merupakan area kita bisa bilang ya trendline bull run pada kisaran tahun 2021 pertengahan ya sampai akhir. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada reaksi, kemudian di sini juga terakhir ada reaksi ya, barulah kemudian dia terakhir gagal mendapati reaksi di kisaran level tersebut. Artinya demand untuk si Ethereum sendiri sebetulnya sedikit banyak berkurang. Dan dengan kondisi posisi pergerakan saat ini, kita sama-sama lihat Ethereum baru saja break dari salah satu area supportnya. Kalau kalian perhatikan pada time frame yang lebih kecil, ini artinya dia sudah confirm break. Dan saat ini mungkin aja ya kita bisa melihat ada potensi pembentukan semacam either itu descending channel or maybe semacam ya falling wedge bisa juga. Tapi yang pasti untuk posisi Ethereum saat ini sedang testing terhadap area bullish order block-nya. Dan kalau misalnya seandainya area ini ditembus, maka kita berbicara area yang lebih dalam lagi untuk si Ethereum. Dan so far kalau misalnya area tersebut berhasil di break, kita masih punya satu area resistance support di kisaran $13.53, dan selebihnya kalau misalkan area tersebut tidak mampu menahan, dan potential next target itu akan berada di $500, which means kalau kondisi ini terjadi berarti demand terhadap Ethereum itu benar-benar gak ada. Dan saya terus terang agak kurang percaya. Kenapa? Karena posisinya Ethereum ini sedang ongoing upgrade dari proof of work menjadi proof of stake. Jadi kalau misalkan by the time proof of stake-nya sudah successful, mungkin dengan pengurangan gas fee, dengan ya macam-macam fitur yang akan ditawarkan oleh Ethereum yang terbaru ya tentunya, bisa memberikan semacam demand lah untuk Ethereum kembali menguat lagi. Dan so far kalau kita lihat atau memberikan penilaian berdasarkan value, sebenarnya Ethereum udah lumayan menguat ya compare dengan Bitcoin. Tapi dengan kondisi
Tapi Ethereum Bitcoin yang turun juga, dia break dari area trend line-nya, ini juga bisa menyebabkan ya Ethereum kemungkinan masih akan tertekan. Nah, pagi kalau kita perhatikan ini posisinya kita bertahan juga pada kisaran area bullish order block-nya dia. Jadi kalau misalkan seandainya Ethereum mungkin masih bisa bertahan di atas area ini, ya kita mungkin masih bisa ngelihat dia napas, dan mungkin sekali lagi mungkin sekedar napas untuk kemudian dive lebih dalam lagi teman-teman ya. Karena memang kalau kita lihat dari segi tren sendiri menurut saya ini belum ready. Jadi hopefully kalau misalnya kita mau ngeliat Ethereum kembali bullish, syaratnya adalah kita harus melihat Ethereum at least minimal break dulu dari exponential moving average 21. Setelah testing EMA-nya seperti ini, baru kemudian dia bisa bullish kembali. Tapi untuk saat ini, to be honest, ya lumayan berat untuk kita ngeliat Ethereum bisa terjadi kondisi seperti itu. Alright, nah kalau kita lihat dari time frame hourly-nya sebenarnya menarik untuk dimanfaatkan. Saya personally ada beberapa kali short terhadap si Ethereum karena memang melihat dia nge-testing terhadap area-area tertentu yang saya bisa consider sebagai area yang berpotensi menjadi semacam key level-nya dia. Dan rupanya kalau kita perhatikan di sini terakhir dia sempat break ya. Di sini sempat terbentuk semacam trend line, sempat sedikit fake out tapi akhirnya dia balik lagi turun ke bawah dan sekarang posisinya itu cenderung tertekan. Kalau misalnya kita munculkan exponential moving average, ini bisa menjadi tambahan informasi untuk area resistance kita. Dan selama Ethereum di sini belum berhasil break dari area tersebut, maybe Ethereum masih bisa tertekan lebih jauh lagi. Dan kalau misalnya saya pribadi melihat ya, ini berdasarkan time frame 4 jam ya. Posisi kita sedikit overextend terhadap exponential moving average 21. Jadi mungkin either kita akan sideways dulu di kisaran range ini, atau ya mungkin kita break dari EMA 21 tapi kayak fake out, habis itu dia meneruskan pelemahannya ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan time frame 1 jam, sebenarnya ini berdasarkan swing yang terlihat ya. Ini bisa kita consider sebagai satu swing high menuju swing low, and then dia naik, and then swing low lagi ya. Which means ini semacam lower low ya untuk posisi pergerakan saat ini. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement. Kita tarik dari highest levelnya, dari swing sebelumnya ke lowest levelnya di kisaran range ini. Dan kalau kita munculkan area golden ratio-nya atau 61,8%, itu precisely di kisaran antara bearish order block, which means di kisaran range ini dengan kondisi bullish order block di kisaran range ini. Jadi kalau saya pikir teman-teman, di sini kita akan melihat Ethereum akan testing terhadap area resistance yang begitu kuat dan begitu powerful ya, kuat dan powerful sama sih. Intinya antara confluent antara area dengan Fibonacci retracement juga golden ratio 61,8% plus area bearish order block plus lagi kalau kita lihat di sini ini ada semacam trend line yang sebelumnya sempat berfungsi sebagai area resistance, break, become support, and then break, become resistance. Dan saat ini kalau misalnya kita testing ke area tersebut, well, it's gonna be our new resistance juga. Dan artinya masih bisa ngelihat Ethereum kembali tertekan even lower ya. Balik lagi ke time frame daily, next potential support line akan berada di kisaran $1.353. Jadi kita masih perlu pantau, kita perlu lihat bagaimana perkembangan kondisi marketnya, dan hopefully Ethereum bisa terrecovery ya. Dan saat ini intinya kalau misalnya lihat Ethereum, sebetulnya sih Ethereum menawarkan opportunity untuk melakukan short. Cuman kita bisa tarik lagi ke time frame yang lebih kecil seperti di 15 menit mungkin untuk mencari opportunity semacam chart pattern yang bisa dimanfaatkan. Dan kalau kita lihat pada time frame 15 menit sendiri terbentuk semacam rising wedge pattern. So kalau kita reject dari 161 dari Fibonacci 61,8% dan juga dia reject atau breakdown dari area rising wedge-nya, dan potentially untuk Ethereum kembali turun akan menjadi lebih besar dari segi probabilitas. Dan tidak lupa juga ada bearish order block di sana yang mampu menahan penguatan Ethereum saat ini. Alright, so teman-teman itu saja mungkin untuk update seputar alts. Tonight kita bakal ada discussion tentang kondisi Bitcoin. Hopefully informasi dalam video ini bisa membantu buat teman-teman sekalian, dan sekiranya teman-teman merasakan manfaat yang positif, make sure kalian hit likes buttonnya dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin berikutnya. Have a nice day. Have a nice day, udah malam ya. Thanks God, it's Friday. God bless everyone. Cheers and bye-bye.